Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Hujan turun deras, menampar kaca jendela kamar dengan ritme yang melankolis. Di atas meja, sebuah album foto terbuka. Gambar-gambar lama itu seperti bisu. Namun setiap helai foto itu mengungkapkan ribuan kisah yang tak bisa dilupakan. Di antara foto-foto yang tersebar, ada satu yang paling ia tatap lama. Gambar itu diambil di sebuah taman kecil di pinggiran kota, di bawah pohon beringin besar yang menjadi saksi bisu cinta mereka. Namanya Maya, seorang wanita yang sederhana, namun memiliki dunia yang begitu kaya dengan kenangan. Saat melihat foto itu, rasanya waktu seolah berhenti. Ia teringat pada Ardi, pria yang pernah menjadi bagian dari hidupnya, yang kini hanya tinggal dalam ingatan. Ardi adalah teman sekelas Maya di universitas. Awalnya, mereka hanya saling mengenal sebagai teman belajar. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seiring berjalannya waktu, kedekatan mereka berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Ardi adalah sosok yang penuh perhatian, selalu tahu bagaimana membuat Maya tertawa di tengah kesibukan mereka. Mereka mulai berbagi cerita, berbagi mimpi, dan saling menguatkan dalam setiap ujian kehidupan. Namun, seperti halnya hidup yang penuh dengan ketidakpastian, mereka tak pernah tahu bahwa kebahagiaan itu tidak akan bertahan lama. Kehidupan masing-masing mulai membawa mereka ke jalan yang berbeda. Ardi menerima tawaran pekerjaan di luar negeri, sebuah kesempatan yang ia impikan selama ini. Maya, meskipun merasa berat, mendukung keputusan Ardi, meskipun hatinya merasa kosong. Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka yang semula penuh dengan percakapan panjang di telepon dan janji untuk bertemu, mulai berkurang. Pesan-pesan singkat menjadi semakin jarang, dan waktu yang mereka habiskan bersama semakin sedikit. Suatu hari, Maya menerima kabar yang membuat hatinya terperangah. Ardi telah bertemu dengan seseorang di sana. Seorang wanita yang lebih dekat dengan dunia Ardi yang baru. Dunia yang tidak lagi melibatkan Maya. Maya merasa dunia seolah runtuh. Ia merasa kehilangan, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa ia harus merelakan. Begitu banyak kenangan yang terukir, namun tak ada satupun yang bisa mengembalikan mereka pada waktu itu. Semua berubah begitu cepat, dan Maya mulai belajar bahwa hidup ini tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dengan hati yang hancur, Maya memutuskan untuk melangkah maju. Meski perasaan itu tidak bisa sepenuhnya hilang, ia tahu ia harus menerima kenyataan bahwa hubungan mereka telah berakhir. Kenangan indah tentang Ardi tetap ada, tetapi Maya sadar bahwa masa lalu itu tak akan pernah bisa kembali. Tak ada lagi senyum Ardi yang menemani hari-harinya. Tak ada lagi suara tawa yang mengisi ruang-ruang kosong di hatinya. Kenangan itu akan selalu ada, tetapi ia tahu bahwa waktu tidak akan mengizinkan mereka kembali ke masa lalu. Tak akan ada lagi kesempatan untuk memperbaiki apa yang telah hilang. Namun, di balik rasa sakit itu, Maya mulai menyadari bahwa hidup terus berjalan, meski tanpa kehadiran orang yang pernah begitu berarti. Anda bilang. Maya duduk termenung di balkon apartemennya, memandang langit yang kelabu. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma hujan yang masih segar di udara. Hatinya terasa sepi, namun jauh di dalam dirinya, ada sebuah perasaan yang mulai tumbuh. Rasa kosong yang selama ini ia pendam kini mulai menguar, dan ia menyadari bahwa dirinya tidak bisa terus terjebak dalam kenangan yang tak bisa diulang. Ia menoleh ke arah meja di samping tempat tidurnya, di mana sebuah buku catatan lama tergeletak. Buku itu milik Ardi, yang pernah ia simpan dengan penuh kasih sayang. Di dalamnya, banyak sekali tulisan tangan Ardi yang menyentuh hati, penuh dengan janji dan harapan. Namun, janji itu kini hanya tinggal tulisan, sebuah simbol dari sebuah cinta yang kini telah pudar. Maya menghela napas panjang. Selama berbulan-bulan, ia berusaha menghindari untuk membuka kembali buku itu. Setiap kali ia melihatnya, hatinya kembali terjatuh, mengenang bagaimana dulu Ardi selalu menulis tentang masa depan yang mereka impikan bersama. Namun kini, impian itu sudah runtuh, terhenti begitu saja oleh jarak yang memisahkan mereka. Pagi itu,
Maya memutuskan untuk melangkah keluar dan menghirup udara segar. Ia pergi ke kafe kecil di ujung jalan, tempat yang dulu sering mereka kunjungi bersama. Dengan secangkir kopi di tangan, Maya duduk sendiri di meja yang sama, tempat mereka sering bercakap-cakap tentang segala hal. Seketika, kenangan itu kembali muncul dalam benaknya. Ardi yang duduk di depannya, dengan senyum khas yang selalu membuat Maya merasa damai. Namun, di sini, hanya ada dirinya sendiri. Ternyata, dunia luar tak seindah yang ia bayangkan saat pertama kali berpisah dengan Ardi. Kehidupan seolah bergerak dengan kecepatan yang tak bisa ia ikuti. Maya merasa seperti berada di dalam sebuah lingkaran yang tak ada ujungnya. Setiap kali ia berusaha keluar, ia kembali terjebak pada kenangan yang mengikatnya. Begitu banyak yang berubah, begitu banyak yang hilang, dan ia tak tahu harus bagaimana untuk melanjutkan hidup ini. Di tengah keheningan kafe, seorang wanita tua mendekatinya, tersenyum lembut, lalu duduk di meja sebelah. Maya menatap wanita itu sejenak, merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda tentangnya. Wanita itu tampak tenang, penuh kebijaksanaan yang tampaknya datang dari pengalaman hidup yang panjang. Tanpa berkata apa-apa, wanita itu melirik Maya dan berkata, "Terkadang, kita harus melepaskan sesuatu yang kita cintai, bukan karena kita tidak peduli, tapi karena kita harus belajar untuk mencintai diri kita sendiri." Maya terdiam. Kata-kata itu seperti menghujam langsung ke dalam hatinya. Ia tidak tahu mengapa, tapi entah kenapa, kata-kata itu terasa begitu tepat. Ia tidak perlu lagi terjebak dalam kenangan. Ia tidak perlu lagi merasa bersalah atau marah. Ia hanya perlu melepaskan. Melepaskan Ardi, melepaskan masa lalu, dan mulai mencintai dirinya sendiri. Dengan hati yang sedikit lebih lapang, Maya berdiri dan berjalan keluar dari kafe. Langit yang semula mendung kini mulai cerah, dan hujan yang sempat turun perlahan-lahan berhenti. Maya memutuskan untuk berjalan tanpa tujuan, hanya mengikuti langkah kakinya. Di setiap langkahnya, ia merasa sedikit demi sedikit melepaskan beban yang selama ini membebaninya. Ia tahu bahwa ia tak akan bisa kembali ke masa lalu, dan meskipun hati ini masih terasa kosong, ia juga tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Ardi sudah pergi, dan meskipun itu menyakitkan, Maya harus terus melangkah maju. Ia tidak bisa hidup di dalam kenangan selamanya. Ia harus belajar untuk menerima kenyataan dan mencari kebahagiaannya sendiri, tanpa bergantung pada seseorang yang tak lagi ada dalam hidupnya. Dalam diam, Maya berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi menengok ke belakang, meskipun itu adalah hal yang paling sulit untuk dilakukan. Hari-hari berjalan dengan pelan, namun langkah Maya semakin mantap. Ia tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Setiap pagi, ia memulai hari dengan semangat baru, meskipun terkadang hati ini terasa hampa. Ia mulai melibatkan dirinya dalam berbagai kegiatan yang dulu sempat terlupakan. Ia kembali ke dunia yang pernah ia tinggalkan untuk Ardi, dunia yang penuh dengan impian dan harapan yang kini harus ia bangun kembali sendiri. Maya mulai menjalani rutinitas yang lebih sehat. Ia mulai berolahraga setiap pagi, berlari di taman dekat apartemennya. Awalnya, ia merasa seperti sesuatu yang kurang, namun seiring berjalannya waktu, ia merasakan kelegaan dalam tubuhnya. Tubuh yang dahulu terasa lelah dan lemah kini mulai terasa lebih kuat. Mungkin ini bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang kekuatan batin yang perlahan pulih. Selain itu, Maya mulai kembali mengejar impian-impian yang sempat ia tunda. Ia mulai mengikuti kelas menulis dan berusaha menggali bakat yang sudah lama terpendam. Menulis adalah hal yang dulu membuatnya merasa hidup, dan kini ia merasa bahwa menulis adalah cara terbaik untuk menyalurkan perasaan yang belum sepenuhnya ia pahami. Di setiap kata yang ia tulis, ia menemukan sedikit demi sedikit kepingan kebahagiaan yang hilang. Namun, meskipun begitu banyak hal baru yang ia coba, ada satu hal yang tetap sulit untuk ia lupakan. Kenangan tentang Ardi. Terkadang, di malam hari, saat semua orang terlelap, Maya duduk di kamar dengan sepi, menatap bintang-bintang di luar jendela, dan merasakan seolah ada sesuatu yang kurang. Mungkin memang benar bahwa waktu tak akan pernah bisa menghapuskan rasa cinta yang pernah ada. Namun, Maya tahu, ia tidak bisa hidup dengan bayangan masa lalu selamanya.
Ia harus menerima kenyataan bahwa hidup ini terus bergerak, dan ia harus menemukan tempatnya dalam perjalanan ini. Suatu malam, Maya mendapat pesan singkat yang tak pernah ia harapkan. Itu adalah pesan dari Ardi. Setelah berbulan-bulan tidak ada kabar, akhirnya Ardi menghubunginya lagi. Hatinya berdebar-debar saat membuka pesan itu. Kata-kata yang tertulis begitu sederhana, namun bagi Maya, itu seperti sebuah pintu yang terbuka untuk kembali menatap masa lalu yang sudah lama tertutup rapat. Maya, aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Aku merasa kita sudah jauh, tapi aku masih merasa ada yang belum selesai. Aku ingin kita berbicara. Maya terdiam. Ia bisa merasakan ketulusan dalam kata-kata Ardi, namun di sisi lain, ada rasa takut yang menggelayuti hatinya. Apakah ini benar-benar yang ia inginkan? Untuk kembali membuka luka lama? Apakah Ardi hanya ingin menyelesaikan apa yang belum selesai? Ataukah ada harapan yang lebih besar di balik pesan itu? Maya menghela napas panjang dan menatap layar ponselnya, berpikir keras. Sudah begitu banyak waktu yang ia habiskan untuk merelakan, dan kini, ia dihadapkan pada pilihan yang begitu sulit. Apa yang harus ia lakukan? Apakah ia harus kembali pada Ardi? Ataukah ia harus melanjutkan hidupnya tanpa menoleh ke belakang? Bagaimanapun, ia tahu bahwa tak ada jawaban yang mudah, dan apapun yang terjadi, keputusan ini akan mengubah arah hidupnya selamanya. Dengan gemetar, Maya mulai mengetik balasan. Ia menulis dengan hati-hati, bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia tidak ingin lagi terjebak dalam keraguan yang sama. Ia ingin memastikan bahwa apapun yang ia putuskan, itu adalah keputusan yang dibuat dengan hati yang lapang, bukan berdasarkan rasa takut atau penyesalan. Ardi, aku tahu kamu mungkin ingin berbicara, tapi aku juga tahu kita sudah berbeda sekarang. Aku sudah belajar banyak selama ini, dan aku rasa ini waktunya bagi kita untuk melanjutkan hidup masing-masing. Aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu mengenangmu dengan penuh cinta, tapi aku juga tahu bahwa kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Maya menatap pesan itu sejenak sebelum menekan tombol kirim. Setiap kata yang tertulis terasa berat, tetapi Maya tahu ini adalah keputusan yang tepat. Ia tidak bisa kembali lagi. Ia harus bergerak maju. Ardi akan selalu menjadi bagian dari hidupnya, namun ia tidak bisa membiarkan kenangan itu menghentikan langkahnya. Dengan balasan yang dikirim, Maya merasakan sebuah rasa lega yang luar biasa. Meskipun rasa sakit itu masih ada, ia tahu bahwa ia akhirnya bisa melepaskan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, namun satu hal yang ia pasti, hidup ini hanya miliknya, dan ia yang memegang kendali penuh atas masa depannya. Beberapa minggu setelah pesan itu terkirim, Maya merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Kehidupan seakan memberikan kesempatan baru untuknya. Sebuah kesempatan yang berbeda dari apa yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Meskipun di dalam hatinya masih ada kenangan yang tak bisa sepenuhnya lenyap, Maya mulai merasa lebih tenang. Ia tahu bahwa perasaannya kepada Ardi akan selalu ada, tetapi perasaan itu kini tidak lagi mengikatnya. Ia bisa melepaskannya, dan itu adalah hal yang paling penting. Pekerjaan, kelas menulis, dan kegiatan-kegiatan yang ia jalani memberinya kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Maya mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hubungan dengan orang lain. Kebahagiaan itu bisa datang dari dalam dirinya sendiri, dari perjalanan yang ia tempuh untuk menjadi lebih baik dan lebih kuat. Suatu hari, saat Maya sedang duduk di taman sambil menulis di buku catatannya, ia melihat seorang anak kecil yang sedang bermain dengan riang di bawah pohon. Anak itu tertawa gembira, berlari-lari dengan penuh kebebasan. Maya tersenyum melihatnya, merasa seolah anak itu mewakili dirinya yang dulu. Dulu, ia juga pernah begitu bebas, begitu penuh dengan impian dan harapan. Namun hidup membawa banyak perubahan, dan terkadang kita harus belajar melepaskan yang lama untuk bisa menerima yang baru. Maya menyadari bahwa ia telah tumbuh. Ia tidak lagi terjebak dalam kenangan atau rasa sakit. Ia belajar untuk menerima kenyataan bahwa masa lalu, dengan segala keindahan dan luka, telah berlalu. Tidak ada yang bisa mengembalikan waktu, dan itu adalah pelajaran yang paling berharga. Tidak ada gunanya terus terjebak dalam penyesalan atau rasa kehilangan,
karena hidup selalu menawarkan kesempatan baru jika kita mau melihatnya. Seiring waktu, Maya mulai merasa lebih percaya diri dengan dirinya sendiri. Ia tidak lagi merasa kesepian meskipun berada sendirian. Ia tahu bahwa ia cukup, ia mampu, dan ia bisa menjalani hidup ini dengan penuh arti. Ardi mungkin telah pergi, tetapi Maya tahu bahwa dirinya tidak harus bergantung pada siapapun untuk merasa lengkap. Cinta itu memang indah, tetapi cinta yang paling penting adalah cinta untuk diri sendiri. Satu malam, setelah seharian penuh aktivitas, Maya duduk di depan cermin di kamarnya. Ia menatap dirinya sendiri dengan seksama, menyadari bahwa ia telah berubah. Ada kekuatan dalam dirinya yang dulu ia tak kenali. Di balik semua kebingungannya, di balik air mata yang pernah jatuh, Maya telah menemukan kembali dirinya. Ia bisa tersenyum tanpa rasa sakit, dan itu adalah kebahagiaan yang sejati. Maya menyadari bahwa tak ada yang salah dengan melepaskan masa lalu. Mungkin Ardi adalah bagian dari cerita hidupnya yang tak bisa dilupakan, tetapi ia tahu bahwa kini waktunya untuk melangkah maju. Masa lalu adalah bagian dari perjalanan, tetapi perjalanan itu belum berakhir. Ada begitu banyak hal di depan yang menunggu untuk dijelajahi, dan Maya siap menghadapinya. Ia menutup catatan hariannya malam itu dengan satu kalimat yang menenangkan hatinya. Tak akan kembali ke masa lalu, karena hidup ini adalah tentang langkah yang akan kuambil sekarang dan masa depan yang akan kubangun dengan penuh harapan. Dengan senyuman yang tulus, Maya merasa ringan. Ia tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai, dan apapun yang akan terjadi, ia siap menghadapinya dengan hati yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Tak ada lagi penyesalan, tak ada lagi bayang-bayang yang menghalangi. Hanya ada perjalanan panjang yang penuh dengan kemungkinan. Kini, Maya siap untuk menjalani sisa hidupnya dengan lebih bermakna, karena ia tahu bahwa meskipun tak bisa kembali ke masa lalu, ia bisa selalu membuat hari-harinya menjadi lebih baik.